Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Praktikum SDL 2020 yang beranggotakan 1. Muhammad Hanif Fatorik, 2. Nur Sirajuddin Faruk, 3. Desinta Dwi Ramadhani, 4. Muhammad Abdul Majid, dan 5. Taufik Dimas Rahmintoro. Di sini kami akan menjelaskan tentang percobaan pada modul 2, yaitu modul encoder, decoder, dan demultiplexer HDL. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi linknya terlebih dahulu. Jika telah terbuka seperti ini, kemudian kita membuat project baru. Project yang lama kita close terlebih dahulu. Kita pilih new project. Kemudian berikan nama project ini dengan nama modul 2 underscore kel 05. Kemudian pilih lokasi tempat menyimpan project tersebut. Kita pilih pada modul 2 dan kemudian pilih top level source tipenya menjadi HDL. Kemudian klik next. Pastikan project settingnya sesuai, yaitu family-nya Spartan 3E, device XC3S500E, package FG320, speed minus 4, preferred language-nya Verilog, dan VHDL source analysis standarnya VHDL min93. Kemudian klik next. Pastikan lagi pada project summary-nya, kemudian klik finish. Nah, jika sudah maka akan terlihat di sini modul 2 ke 05, yaitu nama project ini. Langkah pertama, kita membuat encoder 4 ke 2, yaitu pada percobaan 1 terlebih dahulu. Pertama kita klik project, pilih new source, pilih Verilog modul, kemudian berikan nama encoder 4 ke 2. Pastikan lokasinya sama dan sesuai seperti project modul 2 kelompok 5 tadi. Kemudian checklist add to project, klik next, kemudian finish. Nah, kemudian masukkan source code yang ada pada modul 2. Kita copy pastekan source code-nya. Copy. Paste. Jika sudah, kita save terlebih dahulu. Save. Selanjutnya, kita membuat test bench dari encoder 4 ke 2 ini dengan cara klik project, new source, pilih Verilog test picture, berikan nama yang sama seperti source tadi, yaitu ENS4 to 2, kemudian tambahkan underscore tb. Pastikan lokasinya sama dan checklist add to project. Kemudian klik next, pilih ENS4 to 2 tadi, kemudian klik next lagi dan klik finish. Nah, akan muncul modul ENS4 to 2 tb. Kemudian kita ganti inisial bagiannya sesuai yang ada pada modul. Inisial bagian kita copy, terus kita pastekan di sini untuk menggantinya. Nah, jika sudah, save lagi. Nah, kita dapat melihat skematik, rangkaian skematik dari encoder 422 ini dengan cara pilih yang sintesis XST, kemudian view RTL schematic. Kita double klik saja. Tunggu hingga prosesnya selesai.
Nah, jika sudah, maka akan muncul window baru. Kita pilih Start with the Explorer Wizard, kemudian klik OK. Pilih encoder 422, klik Add, kemudian create skematiknya. Nah, di sini akan muncul skematik dari encoder 422 yang kita buat tadi. Dapat kita lihat detail dari encoder 422 ini dengan cara double klik pada rangkaiannya. Klik saja, zoom out. Nah, seperti ini skematik RTL dari encoder 422 tadi. Selanjutnya, kita menuju ke percobaan kedua, yaitu membuat decoder 3 ke 8. Kita close terlebih dahulu ininya. Pilih project, kemudian new source, sama seperti tadi. Pilih Verilog modul, berikan nama DEC 3 to 8. Pastikan lokasinya sesuai atau sama dengan projectnya. Kemudian checklist add to project, kemudian klik next. Next lagi, dan finish. Nah, akan muncul source code modul decoder 3 to 8. Kemudian kita copy pastekan source code yang ada pada modul. Copy, paste di sini. Nah, kemudian kita save. Selanjutnya kita membuat test bench dari decoder 3 ke 8 ini dengan cara klik project, new source, pilih Verilog test fixture, kemudian berikan nama DEC 3 to 8, tambahkan underscore TB. Pastikan lokasinya sesuai dan checklist atau project. Kemudian klik next, pilih decoder 3 to 8, klik next lagi, kemudian finish. Nah, kemudian pada inisial begini kita ganti dengan yang ada pada modul. Copy, kemudian kita pastekan. Kemudian jangan lupa untuk unsave. Nah, untuk melihat RTL skematiknya, kita jadikan dulu decoder 3 ke 8 ini sebagai top modul dengan cara klik kanan pada decoder 3 to 8, set as top modul. Yes. Nah, kemudian kita double klik pada view RTL skematik. Tunggu hingga prosesnya selesai. Maka akan muncul window baru. Pilih Start with the Explorer Wizard, kemudian klik OK. Pilih decoder 3 to 8, klik Add, kemudian create skematiknya. Nah, akan muncul skematik dari decoder 3 ke 8 tadi. Kita lihat detailnya dengan cara mendouble klik pada rangkaiannya. Nah, seperti inilah RTL skematik dari decoder 3 ke 8 yang telah dibuat. Selanjutnya, kita membuat the multiplexer 3 ke 8. Kita close terlebih dahulu ininya. Sama seperti tadi, pilih project, new source, pilih Verilog modul, kemudian berikan nama mux 3 to 8. Pastikan lokasinya sama dan checklist add to project. Kemudian klik next, next, lalu finish. Masukkan source code yang ada pada modul. Copy, paste.
kemudian save. Lalu kita membuat test bench dari demultiplexer 3 ke 8 ini. Caranya klik project, new source, pilih Verilog test fixture, beri nama demux 328_tb. Pastikan lokasinya sama dan checklist add to project. Klik next, pilih demux 328, klik next lagi, kemudian finish. Kemudian masukkan initial begin yang ada pada source code, yang ada pada modul. Copy, paste. Kemudian klik save. Untuk melihat RTL skematiknya, kita jadikan demux 328 ini sebagai top modul. Klik demux 328, kemudian klik kanan, pilih set as top modul. Kemudian pilih yes. Kemudian double klik pada view RTL skematiknya. Tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian akan muncul window baru. Pilih Start with the Explorer Wizard, kemudian klik OK. Pilih demux 328, kita add, kemudian create skematiknya. Nah, maka akan muncul skematik dari demultiplexer 3 ke 8 yang telah kita buat tadi. Kita lihat detailnya dengan cara double klik pada rangkaiannya. Nah, seperti ini rangkaian demultiplexer 3 ke 8 yang telah kita buat. Selanjutnya kita mengkompilasi desain tadi dan membuka aplikasi eSIM untuk melihat nilai dari desain-desain tadi. Kita close terlebih dahulu ini. Yang pertama kita lihat pada encoder 4/2. Kita jadikan dulu dia sebagai top modul. Klik kanan, set as top modul. Yes. Kemudian kita ganti view-nya yang awalnya implementation menjadi simulation. Nah, pilih encoder 4/2. Lalu double klik pada simulate behavioral model. Tunggu hingga prosesnya selesai. Kita close saja ini. Nah, seperti inilah hasil dari encoder 4/2 tadi. Kemudian kita lihat juga pada decoder 3/8. Kita close terlebih dahulu aplikasi SIM-nya. Yes. Kita kembalikan view-nya menjadi implementation. Pilih decoder 3/8, kemudian jadikan dia sebagai top modul. Jika sudah, kita kembali lagi ke simulation. Pilih decoder 3/8. Lalu kita double klik pada simulate behavioral modelnya. Kita close saja. Nah, seperti ini nilai-nilai dari decoder 3/8 tadi.
Selanjutnya kita lihat juga pada demultiplexer 3/8. Kita close terlebih dahulu ini. Kita kembali ke view implementation. Pilih demultiplexer 3/8, kemudian jadikan dia sebagai top modul. Yes. Kembali lagi ke simulation. Pilih demux 3/8, kemudian double klik simulate behavioral modelnya. Tunggu hingga prosesnya selesai. Kita close saja. Nah, seperti inilah behavioral model dari demultiplexer 3/8 tadi. Sekian dari percobaan modul 2 dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.